Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi mengenai pekerjaan di Microsoft Excel ya. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan pembuatan kop surat. Jadi bagi kalian yang belum menonton videonya silahkan ditonton terlebih dahulu. Untuk kali ini kita akan coba membuat bagian tabel ya, membuat bagian tabel ini. Setelah itu kita akan coba mengerjakan beberapa ketentuannya ya. Seperti yang ke satu itu membuat format harus sesuai dengan yang ditampilkan. Lalu pada titik-titik dan tanda tanya diisi menggunakan rumus ya. Jadi di bagian ini tuh harus diisi menggunakan rumus. Pada kolom nomor 8 di sini itu menggunakan rumusnya 40% dari kolom nomor 5. Jadi 40% dikali kolom nomor 5 di sini. Lalu di kolom 9 juga sama, 30% dikali pada kolom 6. Lalu di kolom ke-10, 30% dikali dari kolom nomor 7 dan nilai akhir itu merupakan penjumlahan dari kolom 8, 9, dan 10 ya. Nah, baik, jadi untuk yang pertama kita akan membuat dulu judulnya ya, yaitu bagian format nilai ijazah. Jadi kita coba samakan dulu untuk barisnya ya. Nah, kalau dilihat di sini format nilai ijazah berada pada baris ke-6, karena kalau diperhatikan pada bagian ini baris ke-4-nya hilang. Nah, kenapa hilang? Jadi untuk pembuatan garisnya ternyata di sini tuh membuat garisnya itu atas dan bawah ya, jadi disatukan kayak gini. Nah, tapi itu juga tidak masalah. Kita bisa menyesuaikan dengan dokumen yang sudah kita punya. Nah, kalau sudah, kita akan membuat tulisan format nilai ijazah. Lalu di bagian format nilai ijazahnya di blok sampai kolom K, klik bagian merge and center ya. Fontnya jangan lupa diganti menggunakan Times New Roman, lalu beri style teks tebal atau bold ya. Nah, jika sudah, kita lihat lagi di sini ada bagian jurusan dan mata pelajaran ya. Nah, di sini kita buatnya di baris ke-7. Ada jurusan dan mata pelajaran. Untuk jurusannya di sini IPS. Lalu untuk mata pelajarannya yaitu ekonomi. Nah, di sini kita bisa beri style merge lagi ya, jadi disatukan. Namun untuk ratanya itu menggunakan rata kiri. Setelah itu untuk mata pelajaran juga sama. Nah, kalian bisa lihat aja di bagian atas ya. Nah, jika sudah, kita coba ganti lagi teksnya menjadi Times New Roman. Lalu sekarang kita akan coba membuat bagian tabelnya ya. Coba zoom dulu. Nah, di sini tuh pada baris ke-1-nya nama kelas ya 12 IPS 1. Ini saya membuatnya di baris ke-10. Silahkan di blok dari A sampai ke K. Lalu satukan selnya. Beri style teks tebal. Fontnya jadi Times New Roman. Ukuran hurufnya juga 12 ya. Nah, jika sudah, yaitu di baris berikutnya kita menggunakan nomor ya, di mana nomor itu menyatukan antara kolom A dan kolom B, yaitu A12 dan B12. Nah, di sini jadi 11 ya.
Setelah itu jika sudah di bagian urut dan induk di bawahnya. Lalu di sini ada nama ya. Jadi kita tulis dulu teks yang dibutuhkan. Ini ada nama, lalu ada jenis kelamin L atau P. Lalu di sini ada nilai. Setelah itu di bagian kolom E di bawah nilai itu ada teks PSAJ tulis. Di bagian F-nya ada praktek atau penugasan. Setelah itu di kolom G, jadi silahkan diklik di bagian ini ya, kalaupun ketimpa juga gak masalah. Lalu ada portofolio, di mana portofolio itu ada rapor semester 1 sampai 5. Nah, kalau kalian bingung bisa lihat di bagian teks di atasnya ya, di sebelah sini. Nah, misalkan saya pengen ngetik di bagian kolom H. Untuk kolom H itu ada hasil persentase PSAJ tulis. Jadi kalian bisa ketik di sini juga gak masalah ya. Hasil setelah itu di kolom I ada hasil persentase. Lalu di kolom J setelah itu di bagian K ada nilai akhir ya. Nah, jika sudah kita akan coba rapihkan teksnya ya. Jadi yang pertama pastikan fontnya diganti dulu ya menjadi Times New Roman. Lalu beri teks tebal. Oke, jika sudah di bagian nilai kita blok dulu ya dari E sampai K. Lalu satukan selnya. Setelah itu di bagian urut dan induknya. Nah, di sini kita bisa lihat ada jarak ya. Jadi tidak menyatukan sel antara 13 dan 14 tapi ditarik gitu. Jadi kalian bisa menarik gitu. Jadi diarahkan dulu ke baris antara 12 dan 13 ya. Nah, contohnya kayak gini. Silakan nanti bisa disesuaikan dengan teksnya ya. Nah, lalu untuk urut dan induknya di sini kita bisa blok lalu pindahkan ke tengah ya, ke tengah. Nah, silakan diklik bagian ini ya, dua-duanya. Setelah itu di bagian nama juga sama. Untuk nama itu kita satukan antara baris 11 dan 12. Lalu untuk L sama P-nya juga sama ya. Setelah itu bagian PSAJ tulis. Nah, kalau dilihat PSAJ itu teksnya di atas dan tulisnya di bawah ya. Nah, tapi dilihat di sini tuh teksnya hanya sebaris. Kita bisa pindahkan dulu posisinya ke bagian tengah. Lalu klik bagian wrap text ya, yang bagian ini. Sehingga nanti posisi teksnya itu akan ke bawah. Begitu juga yang praktek sama penugasan ya. Jadi kalian bisa blok saja dari F sampai K. Setelah itu pilih yang bagian wrap text, pilih yang tengah ya. Akan diklik saja. Nah, kalau dilihat di sini masih kurang lebar ya. Jadi kalian bisa tarik lagi garisnya. Nah, nanti bisa disesuaikan.
Nah, jika sudah, ini untuk tata letaknya sudah sesuai ya. Jadi kita bisa memberikan garis terlebih dahulu supaya lebih terlihat. Kalian masuk ke bagian border ya. Lalu pilih yang bagian all. Nah, karena ini garisnya masih menggunakan style yang pop surat, jadi kita bisa hilangkan dulu ya untuk garisnya itu. Akan klik no dulu, lalu masuk ke bagian more border lagi, lalu klik bagian yang ini ya. Setelah itu di sini kita bisa sesuaikan untuk yang akan diberi garis ya. Kita klik saja beberapa. Nah, segini. Jadi membentuk kayak gini. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah sesuai ya, jadi tidak terlalu tebal. Oke, kalau sudah, di sini kita bisa menambahkan lagi ya untuk barisnya, yaitu ada angka 1, 2, 3. Kalau sudah di blok, posisikan di tengah ya. Teksnya juga sama, ganti ke Times New Roman. Nah, selanjutnya kalian tinggal menambahkan nama-namanya ya, dari nomor, lalu induk, lalu namanya. Nah, untuk penggunaan nomor urut kalian tinggal tulis aja 1, 2 dulu. Lalu tambahkan, di sini kita hanya membutuhkan 5. Lalu di bagian induknya kalian bisa isi ya. Setelah itu bagian namanya. Nah, kalau misalkan namanya itu belum menyesuaikan dengan kolom, kalian bisa klik 2 kali saja ya pada bagian kolom C dan juga D. Nah, di bagian sini tinggal klik 2 kali, nanti namanya itu akan menyesuaikan dengan kolom. Tapi kalau misalkan pengen lebih lebar lagi, tinggal ditarik saja. Baik, jadi di sini saya sudah mengisi untuk bagian nomor urut, induk, nama, jenis kelamin, lalu nilai PSAJ tulis sama penugasan ya. Nah, setelah itu kita akan coba styling dulu. Nah, di sini kalian bisa blok ya dari baris 14 sampai kolom ke-18. Setelah itu kita beri garis dulu. Oke, kalau misalkan tampilannya masih kayak gini, kita hilangkan dulu ya. Hilangkan dulu, masuk lagi ke bagian ini. Yang ini juga ya ketinggalan. Untuk fontnya ganti jadi Times New Roman. Lalu untuk nomor urut kita pindahkan ke bagian tengah. Setelah itu kita lihat di bagian sini untuk warnanya itu menggunakan biru ya. Lalu untuk PSAJ sama sini itu menggunakan kuning.
Lalu untuk bagian ini menggunakan orange. Ya, kalian tinggal menyesuaikan ya untuk warnanya itu kalau misalkan kurang sesuai gitu. Nah, jika sudah selesai, kita akan coba melakukan perhitungan ya. Oke, di bagian ini juga ketinggalan nilainya. Tapi kalau dilihat itu sama ya. Jadi kita bisa copy saja. Nah, untuk PSAJ tulis itu 40% dikali nilai PSAJ tulis ya. Jadi di kolom ke-8 kalian bisa tulis sama dengan. Lalu ketik aja 40% dikali menggunakan simbol bintang. Lalu arahkan kursornya di baris ke-14 kolom 5 ya. Tinggal diklik, setelah itu di enter. Nah, di sini sudah keluar ya hasilnya yaitu 36. Kita tinggal tarik aja garisnya ke bawah. Setelah itu bagian persentase praktek sama penugasan juga sama. Di sini berarti yang membedakan hanya persentasenya saja ya. Sama dengan 30% dikali G14. Setelah itu tinggal tarik ke bawah. Yang bawahnya juga sama. Oke, yang ini harusnya ke F ya, ke F14. Meskipun nilainya sama. Nah, jika sudah kita hitung nilai akhirnya, yaitu tinggal tulis aja sama dengan sum. Lalu tambahkan atau drag dari kolom 8, 9, 10 ya. Setelah itu tinggal enter saja. Lalu tarik garis ke bawah. Nah, di sini kita sudah selesai. Dimulai dari pembuatan kop surat dan pembuatan tabel ya. Setelah itu kita melakukan perhitungan nilai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di soal. Baik, segitu saja video yang bisa saya sampaikan dalam pengerjaan pembuatan tabel di Microsoft Excel. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.